yang membezakan kita dengan orang kafir itu hanya terletak pada akidah. Kalau masalah akhlak, masalah kesucian, masalah kebersihan, mungkin mereka lebih bersih, lebih suci, lebih berakhlak, lebih berbudi pekerti, lebih beretika, lebih bermoral. Bezanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ketika sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Makkah al-Mukarramah, membersihkan Ka'bah, membersihkan Masjidil Haram, 360 berhala dari kayu, batu, besi, emas, perak, semuanya dihancurkan. Kata Imam Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, 360 dibersihkan semuanya. Apa maknanya? Mereka begitu rajinnya beribadah. Mengapa kita tidak boleh salat selepas subuh? Mengapa tak boleh salat ketika tergelincir matahari? Kenapa tidak boleh salat selepas asar? Karena 3 waktu itu mereka pakai untuk beribadah. Mereka musyrik tapi rajin beribadah. Mereka tidak mentauhidkan Allah tapi rajin menyembah 360 berhala. Jadi di mana letak kelebihan kita? Kelebihan kita adalah pada tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sama seperti Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kamu sembah selepas ayah mati nanti? Hari ini pertanyaan itu berubah. Tidak lagi ma ta'buduna min ba'di, tapi yang ditanyakan ma ta'kuluna min ba'di? Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu telan? Nabi Musa alaihissalam memanggil anak-anak perempuannya, bila nanti ayah mati, tanamlah pokok kapas. Kenapa bertanam kapas? Buah kapas akan jatuh. Nanti kapas kalian pintal menjadi benang, benang kalian tenun menjadi kain. Juallah kain itu. Kalian akan makan makanan yang halal. Jangan makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Kalau ada orang makan haram, berkata haram, bertindak haram, melakukan perbuatan yang curang, tipu muslihat, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu, siapa yang berdusta, falaysa minna, maka dia bukan bagian dari kami. Dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berawal daripada akidah. Kita belajar akidah dari mana? Mari kembali kepada Quran, mari kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah itu benar, tiada salah. Tapi kalau boleh kita tanya lagi, siapa yang boleh belajar akidah dari Al-Quran? Siapa yang boleh belajar akidah dari hadis? Kita makhluk yang lemah, kita tak hafaz Quran, kita tak hafal hadis. Siapa yang dapat hafal Quran? Kalau dia hafal, apakah dia tahu mana ayat yang am, mana ayat yang khas, mana ayat mutlak, mana ayat muqayyad, mana nasikh, mana mansukh, mana asbabun nuzul? Kalaupun dia hafaz hadis, mana hadis am, mana hadis khas, tahukah dia hadis dhaif, tahukah dia hadis sahih, berapa syaratnya, bagaimana kaedahnya? Maka kita lemah, kita ikut saja paham para ulama. Memanglah kita kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, mengikut pemahaman ulama. Bukankah Nabi berkata, taraktu fikum amraini, ku tinggal kepada kamu 2 perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan Al-Quran, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Betul, hadis itu ada dalam kitab Muwatta Imam Malik, hadis itu ada dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Tapi jangan lupa, ada hadis satu lagi, ada dalam Sahih Muslim, Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi. Bunyinya berbeza. Aku tinggal pada kamu 2 perkara. Yang ku tinggalkan 2 perkara, kitab Allah Al-Quran, wa itrata ahli baiti, keluargaku, keturunanku, zuriatku. Jangan katakan 2 hadis ini bertembung, tiada ikhtilaf antara 2 hadis ini. Bukankah satu hadis mengatakan Al-Quran dan sunnah? Betul.
Bukankah satu hadis lagi mengatakan Al-Quran dan zuriat Nabi? Betul. Lalu apa beza Al-Quran dengan sunnah? Sunnah itu tertulis di Sahih Bukhari, tertulis di Sahih Muslim, tertulis di Sunan Abi Daud, tertulis di Sunan Tirmidzi, tertulis di Sunan Nasa'i, tertulis di Sunan Ibni Majah, tertulis di Musnad Ahmad, tertulis di Sunan Ad-Darimi, tertulis di Muwatta Malik, tertulis di Musannaf Ibni Abi Syaibah. Tapi bagaimana amalnya, bagaimana dia berjalan di atas muka bumi, itu boleh kita lihat pada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini zuriat itu masih terjaga, masih terpelihara. Siapa yang menjaganya? Allah. Karena apa? Karena kata Imam An-Nawawi Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, mengapa Nabi mengatakan itrat ahli baiti, berpeganglah kepada Al-Quran dan zuriatku, litamassukihim bis sunnah, karena yang paling kuat berpegang dengan sunnah adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini tahun 2023, sampai zaman ini 1445 Hijrah, habaib yang kita cinta, yang kita sayang, hati kita menyayanginya karena ada darah Nabi dalam diri mereka. Kita menyayangi. Kenapa kita sayang? Karena mereka mengajarkan sunnah dalam perbuatan, dalam jubah, dalam imamah, dalam tongkat, dalam khatim, dalam siwak, dalam akhlak, dalam talaki, dalam ijazah, dalam sanad, dalam kitab. Mereka berjalan ke seluruh penjuru dunia untuk menyampaikan risalah Islam. Sampailah ke Nusantara, sampailah ke negeri kita, sampai ke Semenanjung, sampai ke kampung halaman Ustaz Abdul Samad di Pulau Sumatera, di Riau, Bumi Lancang Kuning. Mereka datang, dipukul ombak, diempas gelombang. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah ingin meneruskan sunnah datuk mereka, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang takut mereka, meninggalkan keluarganya yang ada di tempat yang pernah didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi yamanina, berikan berkah di negeri Yaman. Allahumma barik fi yamanina, al-imanu fi Yaman. Kenapa demikian? Karena doa itu terbukti terkabul sampai hari ini. Maka berapa banyak dari kita yang mengirim anak-anak kita ke Darul Mustafa? Kemana dikirim? Ke Rubat Tarim. Kemana dikirim? Ke Al-Ahqaf. Kemana dikirim? Ke kuliah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kesamaan kita ada tiga hal. Yang pertama, berakidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang ketiga, bertasawuf, bukan falsafi, bukan setakat teori falsafah, tapi bertasawuf sunni menurut yang dituliskan para imam. Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Abu Talib Al-Makki dalam Qut Al-Qulub, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita belum lagi sanggup membaca 4 juzuk yang tebal, 4 kali Quran tak menyamakan, maka kita bacalah yang diringkaskan oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Begitu juga Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz membuatkan ringkasan bagi lil mubtadi'in, bagi orang yang tak ada waktu untuk membaca kitab secara khatam. Ada mutiara-mutiara hikmah. Maka para alim, para ulama, para imam, para bilal, para asatis, kita ajarkan umat ini dari maghrib ke isya ada waktu 45 menit, mungkin 3 malam dalam sepekan. Malam Selasa selepas berbuka puasa Isnin, maka ajarkan dari maghrib ke isya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Faqir Abdul Samad baru saja mendapatkan hadiah sebuah kitab. Selama ini hanya tahu matan yang ditulis oleh Imam At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah. Ternyata disyarah, akidahnya baik Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi disyarah oleh mujassimah, disyarah oleh orang yang jauh daripada Ahlus Sunnah. Isinya Ahlus Sunnah, tapi bajunya bukan Ahlus Sunnah, terpesong, tersesatkan. Maka Masya Allah Tabarakallah, para habaib diantaranya ditulislah satu kitab Al-Habasyiyah dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Dibaca, difahami,
diajarkan. Kita tahu semua orang Melayu belum mampu membaca dalam Arab, kita kunyahkan, kita haluskan. Selepas itu kita ajarkan. Sama seperti kita sayang kepada anak kita, kita masakkan, kita haluskan, kita gigitkan. Sebagaimana mengunyahkan kurma kepada baby yang baru saja lahir, belum ada giginya, maka kita suapkan ke mulutnya, kita doakan. Semua atas dasar sayang, supaya umat ini tidak terpesongkan oleh berbagai akidah yang datang di akhir zaman. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mujassimah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada liberalism, ada ateis, ada agnostik. Semuanya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak perlu susah-susah lagi membuat akidah yang baru. Kita cukup dengan belajar macam-macam kitab yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang membacakan Aqidatul Awam dengan syarahnya Jala'ul Afham, ada yang membacakan Al-Usulul Hamidiyah, ada yang membacakan Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Isinya semuanya adalah yang selalu kita baca di pondok. Sampailah kepada Al-Azhar, membacakan kitab itu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kenapa hanya dibatasi? Kenapa terhad hanya pada 20 sifat? Bukankah sifat Allah tiada batasan? Sesungguhnya 20 sifat bukanlah batasan. Sifat Allah tak terbatas. Itu disusun oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memberikan pengetahuan kepada manusia. Sesiapa saja yang membawa agama, membawa aliran, membawa pelajaran, membawa keyakinan, dia akan terhadkan, dia akan tertapis, dia akan terselamatkan dengan sifat 20. Ada seorang artis, banyak followernya. Suatu ketika dia bermeditasi, dia memejamkan mata di tengah malam, sunyi. Lalu apa kata dia? Esok pagi dia tampil di TikTok, di Instagram, dia upload videonya. Dengan bangga dia katakan, malam tadi ketika aku pejamkan mata, aku naik ke langit, aku berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu hitam. Maka kalau belajar, kalau dia paham, dia baca kitab, dia pelajari sifat 20, dia tidak akan terpesongkan, dia selamat. Satu sifat cukup untuk membantah. Pejam mata, nengok Tuhan di atas langit berwarna hitam. Cukup dengan satu sifat saja. Sifat apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu qadim, dia bercanggah, dia berikhtilaf, dia tak sama dengan apapun. Pejamkan mata, nampak hitam, nampak hijau, nampak panjang, nampak melingkar, nampak membelok, dia bukan Tuhan. Ma khatara bi balik, fallahu laisa kadzalik. Apa saja yang terlintas di hati, di fikiranmu, maka Allah tidaklah sama seperti itu.